Halo semua, kembali lagi dengan Pak Mor di pelajaran matematika. Materi kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita di minggu yang lalu dengan judul persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu berhubungan erat dengan aljabar. Jadi aljabar itu menurut Bapak secara sederhana adalah pemisalan terhadap suatu objek. Jadi jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangi objek tersebut harus sama-sama jenisnya, harus memiliki jenis yang sama. Misalnya, jeruk itu hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan oleh sesama jeruk. Nggak boleh sama-sama yang lain buahnya. Atau misalkan apel, nggak boleh dijumlahkan jeruk sama apel. Beda ya. Oke, selanjutnya dalam konsep persamaan linear satu variabel ini berhubungan erat juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita ingin membeli 5 buah baju dengan harga 125.000, jadi kita dapat menentukan satu harga bajunya itu. Nah, sistem inilah yang berhubungan dengan konsep ini berhubungan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Nah, kali ini Bapak akan membahasnya itu dalam pola matematika, dalam angka matematika yang berhubungan dengan angka-angka. Contohnya begini. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ada 5 soal. Coba kalian 4 soal ternyata. Kalian perhatikan dulu, baru Bapak akan lanjut. Oke? Kita lanjut. Soal pertama, pembahasannya. 4X dikurang 5 sama dengan minus 1. Seperti minggu lalu, Bapak telah menjelaskan bahwa setiap persamaan yang memiliki variabel kita harus taruh di ruas sebelah kiri, dan angka konstanta atau yang nggak memiliki variabel kita taruh semua di sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Nah, di sini yang memiliki variabel yang mana? 4x. Berarti 4x nanti yang kita taruh di sebelah kiri, dan minus 5 dan minus 1 kita taruh sebelah kanan. Tetapi ketika angka tersebut pindah ruas atau menyeberang dari jembatan sama dengan ini, maka tandanya akan berubah. Karena di sini minus 5, ketika pindah ruas, kita akan pindah ruaskan berubah menjadi plus. Kita tulis 4x sama dengan minus 1 ditambah 5. Minus 1 ditambah 5 hasilnya berapa? Betul ya, 4. Berarti kita tulis lagi di bawah, 4x sama dengan 4. Nah, selanjutnya karena ini 4x yang ditanya adalah tentukan nilai x, maka kita harus mencari di sini x-nya. Caranya bagaimana, Pak? Ternyata di sini ada 4x. Kita bagi dengan angka yang ada sama x. Kalau di sini adalah 4, kita taruh 4. Kalau di sini adalah 7, kita taruh 7. Kalau di sini adalah 10, kita taruh 10. Karena di depan x itu adalah 4, maka semua ruas ini kita bagi dengan 4. Selanjutnya, otomatis ketika dibagi dengan 4, sisa di sini X. Selanjutnya angka konstanta yang harus kita perhatikan. 4 dibagi 4 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 1. Sejauh ini paham? Pasti paham ya. Kalau nggak paham silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau di diskusi kita di grup Google Classroom. Next, soal nomor 2. 7X ditambah 3 sama dengan 0. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ruas sebelah kiri harus yang memiliki variabel. Yang memiliki variabel di sini yang mana? 7x. Berarti 3-nya akan kita pindah ruas. Di sini dia positif, ketika pindah ruas menjadi negatif. Berarti 7x sama dengan minus 3. Nah, selanjutnya karena ini 7x, kita akan cari itu hanya x-nya saja. Berarti langkah selanjutnya kita bagi semua ruas ini dengan betul, dengan 7 ya. Karena yang melekat pada X ini adalah 7. Berarti kita bagi dengan 7. Sisa di sini X. X sama dengan minus 3 per 7. Per ini sama dengan pembagian ya. Maksudnya 3 dibagi 7. Begitu. Pak, bentuknya pecahan bisa disederhanakan nggak? Bisa disederhanakan. Pak, bisa dibentuk desimal nggak? Nggak usah. Ntar kalian repot. Cukup bentuknya itu pecahan saja. Ya. Next. Soal nomor 3. 2x dikurang 5 sama dengan 6x ditambah 9. Nah, kita lihat di sini di ruas sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang memiliki variabel yang sama. Di sini sama, yaitu x. Berarti kita harus pindah ruaskan dulu. Dan konstantanya
kita pindahkan di ruas sebelah kanan. Berarti di sini 6x kita harus pindahkan ke ruas sebelah kiri karena di sini adalah positif, ketika kita pindah ruas menjadi negatif. Dan di sini adalah negatif 5, ketika kita pindah ruas menjadi positif 5. Berarti 2x dikurang 6x sama dengan 9 ditambah 5. 2x dikurang 6x berapa? Minus 4x ya. Dan 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14. Berarti kita tulis di bawahnya minus 4x sama dengan 14. Kemudian, seperti yang Bapak bilang tadi, kita mencari nilai X, sedangkan di depan X itu ada minus 4. Maka semua ruas ini kita bagi dengan minus 4. Berarti sisa X sama dengan minus 14 dibagi 4. Karena di sini minus 4 ya, maka ada minusnya. Sisa di sini. Nah, 14 per 4 ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Ketika 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti nilai X sama dengan minus 7 per 2. Sejauh ini paham? Tentu paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setengah X ditambah 2 per 5 sama dengan 3 per 4. Nah, ini bentuknya adalah bentuk pecahan. Kita akan sama-sama secara pelan-pelan. Seperti yang Bapak katakan tadi, yang memiliki variabel kita taruh di sebelah kiri, dan yang memiliki variabel di sini yang mana? Ini ya, minus, sorry, tunggu, hapus dulu. Oke, setengah X ini yang memiliki variabel, maka itu yang kita taruh di sebelah kiri, dan selebihnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sini plus 2 per 5 ketika kita pindah ruas menjadi minus 2 per 5. Setengah X sama dengan 3 per 4 dikurang 2 per 5. Nah, ini pengurangan pecahan. Ketika pengurangan pecahan, ya hal yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dulu. Berarti 4 sama 5 penyebutnya kita bisa faktorkan, kita bisa samakan. Berapa faktor yang sama? 20 ya. Berarti sama-sama per 20. 20 dibagi 4, 5. Berarti 3 dikali 5. 20 dibagi 5, 4. 2 dikali 4. Selanjutnya, setengah X sama dengan 3 dikali 5, 15 per 20 dikurang 2 dikali 4, 8. 8 per 20. Ketika sudah sama penyebutnya, baru kita bisa jumlahkan pembilangnya. 15 dikurang 8 berapa? 7. Berarti setengah X sama dengan 7 per 20. Nah, sampai sejauh ini, kita mencari nilai X-nya. Setelah kita tahu sudah sampai sini jauhnya, kita bagi ini semua dengan berapa? Kita bagi ini dengan yang melekat pada X. Yang melekat pada X berapa? 1 per 2. Berarti kita sama-sama bagi 1 per 2. Otomatis X-nya tinggal X. Dan 7 per 20 dibagi setengah. Ketika pembagian dalam pecahan, maka kita akan balik angka belakangnya diganti menjadi X. Berarti X sama dengan 7 per 20 dikali 2 per 1. Ketika sudah perkalian dalam bentuk pecahan, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 7 kali 2 berapa? 14. 20 kali 1, 20. Berarti nilai X sama dengan 14 per 20, atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 sama dengan 7 per 10. Sampai sejauh ini paham? Ketika kalian kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun di Google Classroom kita. Kita lanjut. Nah, sampai kita ke bagian terakhir, yaitu kuis. Silahkan kalian kerjakan, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Kalian bisa pause untuk melihatnya. Dalam hitungan ketiga, kita selesaikan pembelajaran kita. 1, 2, 3. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, karena semakin hari semakin banyak pasien yang positif corona. Tetap hindari kerumunan dan kontak fisik. Kata terakhir dari Bapak, jangan lupa di like, subscribe channel ini, dan juga follow Instagram YK_matematika, karena jawaban pembahasan kita akan ada di sini. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.